Hai Sobat Coach semuanya, udah lama kita gak ngobrol ya. Jadi malam ini Coach Blue ditemenin sama Dea dan Aisyah untuk ngobrol-ngobrol aja nih ceritanya, ngobrol santai di tengah-tengah masa karantina yang entah berakhir sampai kapan. So, buat Dea sama Aisyah, kita enaknya ngomongin apa nih malam ini? Kenalan dulu nggak nih? Oh boleh, iya benar boleh kenalan dulu. Silahkan. Hai, sobatnya Coach Blue. Aku Dea. Pakai logo boleh Umurnya sekarang nggak usah disebutin. Ya kita beda generasi 10 tahun kayaknya. And then sebelah saya ada Ceh. Aku boleh pakai logo aja gak? Boleh, bebas. Oke. Jadi ini kayak a bit disrespectful karena I'm the youngest, but my name is Aisyah. Kita Aku- beda berapa tahun ya? Anaknya bunda. Ya, Jadi kita Bedanya masing-masing sama kayak Bunda berapa 25 tahun. Iya, kita Iya. selisih 10 Gapnya 10 sekitar 10 tahun ya. tahun. Iya. I'm turning 15 this year, and ya sekarang lagi pengangguran. Pengangguran. Iya, dia lagi nungguin sekolah ceritanya. Mau masuk SMA, yeay. Ya Allah, Jadi- dia udah tua banget ya, udah SMA. Gue jadi tua banget, udah Iya, tua. gue Jadi 10. kalian semua tua. Oke, baiklah. Itu kayaknya jelek banget gitu Oke, ya. I'm sorry. Kayaknya seru kalau ngomongin perbedaan generasi gini. Iya, betul. Soalnya kalau saya dipikir-pikir generasi kita sendiri punya nama masing-masing ya. Kalau orang-orang pada bilang generasi milenial sekarang, sebenarnya yang paling benar generasi milenial itu adalah ada di generasiku yang sekitar tahun kelahiran tahun 80-an ke 80-an. Sementara Iya, kalau bener ya. iya 80, gue 90-an, dia Sasa, 2000-an. 2000-an. Iya. Iya. Ya bener, dia milenial. Bukan, No, aku milenial. Gen Z. Dia Oh, Gen Gen Z. Z. Kalau kamu itu berarti yang 10 tahun di bawah Sama, tuh milenial juga masih. masih ya, masih. Eh, Enggak. 93. Abad 21 Iya, milenial, itu. bener, milenial. Iya, masih satu. Sama. segmen. Gen Z itu mulai 95 kalau nggak salah. Iya, betul. So, tapi walaupun nama generasi kita masih sama, pastinya masa-masa itu beda-beda lah ya. Kayak misalnya yang apa sih yang paling berkesan gitu di masa-masanya kalian gitu ya. Kalau di masaku pastinya jelas main sama teman-teman, bareng-bareng sama teman-teman, nggak punya gadget. Itu tuh adalah masa yang paling menyenangkan gitu. Kita main di luar, masih punya kebun, walaupun cuma sedikit gitu ya, tapi aku masih inget banget yang namanya main outdoor itu tuh adalah satu hal yang paling menyenangkan. Dan kita punya cukup lapangan untuk misalnya main gebak sodor gitu kan, main aslen kalau dulu sih nyebutnya, main kasti di luar, main Iya. apa namanya, pokoknya hal-hal yang berkaitan sama outdoor lah, itu zamanku banget gitu. Petak umpet, betul. Kayaknya jarang sekarang, udah semakin hilang ya kayak permainan kayak gitu. Because we have no space. Iya, itu sih. Iya, gitu. iya, Itu yang apalagi di Jakarta ya. Betul. Kalau Kalau zaman di kamu, daerah masih ada lah. zaman kamu gimana dia? Apa yang paling Aku menyenangkan? 90-an. Iya sama, main di luar rumah. Itu kayaknya aku dulu tipe anak yang sering banget main, sampai kadang nggak tidur siang gitu, terus mau pulang rumah dikunciin gitu. Beneran, itu kejadian beneran. Aku sering digituin. Terus main petak umpet, main apa sih, apalagi aku nggak
besar di Jakarta ya, lebih banyak berkembang itu di Semarang waktu itu. Semarang, apalagi permainan daerahnya masih banyak ya kayak gitu. Itu yang paling dirindukan lah sekarang. Kayaknya kita jarang main di luar sekarang, paling enggak. Main keluar pun sekarang ujung-ujungnya ke mall, ya kan? Betul, Mana mainan betul. kemana lagi? Masa ke taman ngapain dong? Jakarta juga jarang tamannya, Iya kan? hampir nggak ada public space. Iya, tamannya jauh gitu loh. Taman ada di tengah kota. Sedangkan Tapi kayaknya taman di sini Nggak kan juga punya. bukan taman yang bisa buat main gitu Kak. ada skate park gitu-gitu kan. Iya. Iya, Itu kan baru itu. banget. Iya. Dan gak Iya, banyak. jadi yang kayak aku gitu pas masih bocah gitu nggak kebagian. Sedih Iya, banget. apalagi di Jadi zaman kamu ya. gimana? Tapi kan tetap punya happy moment gitu. Iya, Apa paling menyenangkan. mungkin I can say I'm privileged karena tinggalnya di Indonesia kan, di Jakarta. Di Jakarta. Jadinya ya masih banyak mall bisa main ke mall gitu kan. Terus juga karena tinggalnya nggak di tengah-tengah kota banget. Dulu tuh pas aku masih umur berapa ya? Kayaknya sampai aku kelas 3 apa ya? Itu tuh masih ada lapangan dekat sini, dekat rumah sini tuh masih ada lapangan. Terus sekarang di townhouse. Iya. Gak punya di taman lagi. Iya. Padahal itu tuh sebelum jadi townhouse lapangan kan. Terus habis itu belakangnya tuh kebun gitu, sampingnya tempat ngaji. Oh iya, main kebun dulu tuh aku pas masih SD tuh suka main di sawah. Di sawah, ya asik Allah, banget itu sih. asik banget. Berangkat Jakarta can say it. Itu suara tos iya, ya, beneran. bukan suara Jadi petasan. aku itu SD ya sekitar jaraknya 1,5 kilo lah dari rumah. 1,5 kilo gitu. Tapi tuh ngelewatin sawah gitu. Ada sih jalan rayanya, cuma kita sengaja aja gitu ngelewatin sawah berangkatnya. Sengaja cari-cari jalan-jalan kecil gitu, biar seru aja. Seru banget. Bareng-bareng gitu. Ya minimal itu barengannya dari rumah itu ada 3 orang lah, 2-3 orang gitu. Pasti ada barengannya, ketemu di jalan gitu. Kita lewat sawah, terus pulang nanti lewat sawah lagi, sampai kadang bajunya kotor lah, sepatunya kotor lah gitu. Tapi itu setelah kita besar baru kerasa gitu. Wow, It's very precious gitu ya, Yes. precious moment gitu ya. bener. Itu momen yang gak didapat sama anak-anak yang sekarang mungkin. Ya kan, gak banyak nih sekarang, apalagi di Jakarta. Itu udah hampir mustahil lah mendapatkan momen seperti itu, ya kan? Iya, dulu tuh sebenarnya pas aku masih rada kecilan gitu punya tempat main, tapi ya nggak dibolehin aja sama orang rumah. sama bunda kalau misalnya aku paling main sore, bunda lagi di kantor, ya di rumah sama nenek sama aku, nggak dibolehin juga keluar gitu. Kalaupun jadinya Ya, karena pergaulan karena mungkin keamanan ya di sini sih. ya, keamanan. dulu terus yang pokoknya sampai dulu tuh aku punya a few friends lah yang deket rumah. Terus sekarang aku udah nggak inget namanya mereka siapa aja karena nggak pernah main. Iya. Karena perumahan, karena kita nggak di kompleks ya, jadinya kita tinggal di tengah-tengah daerah, di kampung yang memang aksesnya itu banyak banget gitu. Jadi karena rumah yang rumahnya, dempet-dempetan, betul, aksesnya kontrakan, banyak, mungkin orangnya juga berubah-berubah. Berubah-berubah. Kan, ya, cepet. kita memperhitungkan aspek keamanan, jadinya memang Aisyah terbatas untuk main keluar. Tapi ya alhamdulillah kita masih punya space yang cukup besar juga sih ya Kak ya, Di untuk dalam rumah. di dalam rumah maupun di halaman rumah yang sebelah sana, jadinya bisa dipakai buat main, tapi memang terbatas waktunya gitu. Kalau aku sendiri sih sebetulnya di nikmatnya punya kampung dulu sebelum yang sekarang ya, dimana
orangnya masih sedikit, masih banyak kebunnya. Aku juga jadinya ngerasain rumahnya ini masih sama ya posisinya. posisinya masih sama, cuma depan belakang tuh masih bener-bener kebun gitu, yang ngerasain nyari salak gitu kan. Kita nerobos kebun orang, ngambil salak orang. Iya, kayaknya Kemudian anak yang sekarang itu nggak pohon merasakan linjo. bagaimana, ya ini jangan ditiru ya, nyolong Serunya. buah. Kayaknya banyak deh zaman-zaman kita gitu. Itu keren tau. Ya, Bukan karena keren memang sih, apa ya, ada kok sensasinya agak ada sendiri sensasinya gitu ya. tersendiri gitu. Tapi karena itu tadi, karena space itu Seru, kan iya. makin berkurang ya, jadinya kebun yang dulu ada di samping rumah, walaupun kita tahu siapa orangnya, tapi Nggak yang izin. punya siapa gitu, tapi kita Nggak- juga tahu bahwa nggak niat orangnya itu mencuri sih sebenarnya. orangnya Anak-anak dulu itu betul, karena tahu oh itu ada di sebelah rumah dan bisa diambil gitu kan. Begitu juga sama, hampir sama kayak pohon belimbing di depan kita gitu kan, juga semua orang feel free to ngambil gitu. Tapi kalau seandainya pas kelihatan orangnya ya ngomong. Cuma secara ini kebun yang orangnya juga kita nggak pernah lihat orangnya ke ya, situ kecil, gitu nggak ya. tahu ya itu tanah siapa. Jadinya kita paling suka tuh mungutin salak kira-kira yang udah kelihatan gitu kan. Nah, buat yang belum tahu, pohon salak itu berduri banget. Dan itu usaha banget untuk ngambilnya karena Gimana kita nggak- cara ngambilnya? Si salak itu? jadi pakai apa namanya, kayak Galah. macam semacam galah gitu, terus kita tusukin ke dalam ininya, Oh, ke kayak dalam dicongkel pohonnya. gitu. Karena rumpun salak itu tuh ada di tengah-tengah pohon yang penuh duri. Pohonnya itu kan kayak pohon palem, tapi dia panjang-panjang, dan batang palemnya itu batangnya daun itu durinya banyak. Dan salaknya sendiri kan berduri banget ya. Salaknya sendiri berduri banget, jadi memang benar-benar harus punya alat bantu untuk ini. Dan nembus kebun salak tuh juga nggak gampang karena memang duri semua gitu. Nah, yang kita ambil paling yang salak yang bagian luar aja. Sama kalau di sini kita tuh pohon salak karena banyak tumbuh liar, dia bersatu juga sama pohon melinjo. Jadi kita selain cari salak, cari melinjo yang jatuh-jatuh. Nah, melinjo yang jatuh itu suka kita bawa ke tukang tumbuk emping. Jadi di belakang sini dulu ada tukang buat emping. Paling suka tuh nungguin dia Ngeliatin doang gitu. Ngeliatin sambil, kalau seandainya ada emping yang belum matang dan dia nggak bisa melinjo yang belum matang, dia nggak bisa dipukul pipih jadi emping. Oh gitu. Jadi harus Jadi melinjo yang bongkahan matang gitu, atau yang tua. yang Iya sih gitu, tapi- matang. Jadi melinjo itu sebelum jadi emping dia itu dimasak dulu. Masaknya pakai pasir. Oh, disangrai. Disangrai, pasirnya panas, melinjonya masuk ke situ, kulitnya dikupas buat oseng-oseng, nanti dikumpulin, terus kulitnya yang melinjo yang keras itu dibuka sama dia. Bukanya keren banget, pakai palu. Sampai sekarang aku tuh juga nggak bisa mencoba ngikutin mereka gitu ya, karena mereka bisa bener-bener cracknya tuh tengah-tengah gitu dan bagus. Nah, melinjo itu diketok sampai pipih. Kalau di sini sih biasanya empingnya itu besar-besar, jadi satu emping itu bisa sekitar 10-15 melinjo. Tapi ada juga kan emping yang kecil-kecil, itu yang dia biasanya agak tebel tuh, itu emping yang nggak jadi, barulah di iniin. Oke guys, ini sebagian tutorial membuat emping. Silakan dicoba. And that's the happiest moment. Beneran. Selain nungguin tukang emping, sama itu juga bikin kue satu. Kalau pas lagi mau lebaran itu yang paling menyenangkan banget. Nggak tahu kue satu sekarang masih ada apa enggak ya? Sampai mungkin Gen Z itu iri nggak sih sama Kalau denger cerita-cerita zaman-zamannya ya. di atas kalian gitu? Apa? Iri nggak sih sama masa-masa sebelum kalian gitu? Kan sekarang kayaknya itu Ketemunya gadget Di- gitu ya. enggak, kayak diulang gitu loh. Kayak Iya, yang kayak Anak-anak sekarang aesthetics-nya itu gitu kan.
banyak yang merindukan apa sih ya, kayak momen-momen tuh. atau kita sederhananya nggak tahu. aja deh, jajanan dulu aja sekarang dibuat lagi loh. Oh iya sebetulnya, tapi Iya itu kan? kalau menurut aku sih itu Itu memang justru nostalgianya. memuaskan pasar generasiku sih. Ya, Bukan ini lagi, kalau buat mereka itu adalah sesuatu yang baru. no, not not really, karena ya kita umur kita lumayan jauh, tapi I don't think ya culture kita berubah banyak gitu loh. Kalau misalnya I think it depends on where you're from. Kalau misalnya ya di kayak sih ya tergantung lingkungan ya, nggak sepenuhnya beda dan nggak sepenuhnya sama juga. Kalau kamu dengan sepantaranmu, Uh-huh. apa sih yang menyenangkan di zamanmu menurut kamu? Yang menyenangkan ya sekarang akses kemana-mana gitu tuh jadi kayak itu jadi ya nggak tahu juga sih dulu kayak gimana, tapi kayak sekarang tuh mau ngapa-ngapain aja tuh gampang, segalanya udah ada, tergantung mau apa enggak. Ayo kalau misalnya mau ya udah ayo. Tapi kegiatan sendiri yang menyenangkan, maksudnya gini, kalau Bunda dulu sama teman-teman ngambil itu, apakah kamu sama teman-teman atau kamu sendiri menikmati TikTokan gitu, atau apa sih sebenarnya yang bikin kalian tuh ngerasa wah seru ya begini gitu, melakukan kegiatan ini tuh kayaknya seru banget, atau mungkin ternyata kita punya akses lebih banyak, jadi teman kita nggak cuma yang Iya, deket-deket jadi aja temen kita tuh gitu. ya banyak di mana-mana, dan bisa misalnya kalau misalnya zaman dulu temen seperumahan, temen sekolahan, kita bisa pergi main rame-rame gitu. Kalau misalnya sekarang ya bisa aja nyari teman di internet gitu kan. Terus abis itu misalnya pagi-pagi nih jam 3 pagi kita belum bisa tidur, teman-teman kita yang di Jakarta udah tidur, kita bisa nge-text teman-teman yang misalnya ada di US atau ada di ya pokoknya other parts of the world, dan ya Gitu ya gitu. Berarti Dan kalau teman-teman misalnya anak sekarang itu All over the world. kalau misalnya main sama teman-teman yang di sekitar sini juga kita bisa jalan-jalan. Ya sekarang kan banyak kafe, kita bisa nyari misalnya mana sih yang kira-kira enak, yang tempatnya asik. Terus kalau mau belajar rame-rame gitu nggak melulu di rumah, nggak melulu di sekolah, bisa ya misalnya ada tempat yang asik buat belajar kayak misalnya di kafe atau di Perpusnas. Ya itu kita mau kesana gampang gitu loh. Dan bahkan nggak terbatas sama lokasi kali ya, kalian mau kumpul kapan aja misalnya. Sekarang nggak perlu ketemu Nggak perlu wajah ketemu, kayak gitu. kita bisa pakai ketemu wajah fisik maksudnya. kita bisa pakai Zoom, bisa ngapain segala macam. Ini ngomongin kayak gitu, dulu aja aku kalau mau kita mau pergi bareng-bareng nih harus samper-samperan dulu loh. Iya. Biar semuanya ikut gitu kan. Ya sekarang kan tinggal chat aja gitu. Oke, janjian jam segini. Langsung datang ke tempat ya gitu. Masalahnya Dulu sekarang ya cuma harus satu. samper-samperan dulu, Apa tuh? nyari tempat bareng-bareng gitu Iya, kan. betul. Kita nggak tahu tempatnya di mana tuh. Gimana? Nyari alamat dulu bareng-bareng. Sekarang Masalahnya cuma gampang ya. satu. Lo dibolehin apa enggak sama orang tua lo? kayak gitu bukan? Kayak enggak. Kayak mungkin ini aku doang atau gimana. Soalnya Kayaknya ada yang curcol, sobat coach. Coach Blue right here, kayak my mom, itu she can be a little bit strict kalau misalnya soal pergi jauh gitu, apalagi kalau misalnya di Jakarta katanya banyak orang jahat. Jadinya ya harus ada orang dewasanya atau gimana. Tapi ya nggak cuma aku doang, teman-teman aku juga banyak yang kayak gitu.
ya tadi kembali ke masalah aspek keamanan juga sih. Tapi biasanya saya sama Sasa kalau seandainya pergi ya bareng-bareng udah sampai tempatnya bisa kumpul sendiri sama teman-temannya, kemudian kita nunggu di satu tempat, nanti bisa ketemu lagi di situ. Begitu juga sama teman-temannya dia kan. Atau karena efek lingkungannya. Iya. Honestly, I Apakah feel terjadi itu misal si Sasa enggak di Jakarta gitu, apakah terjadi seperti itu, harus didampingi kah gitu? honestly I feel like kalau misalnya Soalnya kalau aku sendiri pribadi ya, dulu itu aku kayaknya SMP itu udah jalan deh kemana-mana. Aku pernah Iya. loh SMP sampai naik bis sendiri ke Lamongan waktu itu. Oh iya. Iya kan? Ya itu tergantung sih, sebenarnya tergantung lingkungannya juga. Lingkungan. Kalau seandainya masih di apa namanya di daerah gitu kan, kita masih bisa ukur resikonya gitu kan. Nanti apa namanya di Semarang pun juga gitu kan, matanya jauh lebih banyak daripada di Jakarta. nih kayak kalau misalnya soal lingkungan gitu sih kayaknya waktu atau zamannya sebenarnya nggak begitu pengaruh. Bedanya cuma kalau misalnya zaman dulu, oh iya hati-hati aja ya, dengar-dengar ada gini-gini. Kalau sekarang tuh ada ya kelihatan gitu loh di media atau di apa Iya, sih? betul. Iya, Itu berita pengaruh lebih gitu. transparan. Kalau misalnya zaman dulu ya udah pokoknya hati-hati aja. Kalau misalnya sekarang ya ada buktinya, Iya, soalnya Tingkat sekarang kekhawatiran juga lebih kita kelihatan lebih- gitu. berita itu kan macam-macam kan ya Iya, sekarang. iya. Diperlihatkan tampak seperti sangat menyeramkan gitu. Ya, Pokoknya itu kan. heboh dulu lah gitu. Tapi Betul. kita nggak tahu sebenarnya. Iya, makanya kembali kepada aspek keamanan sih. Pertimbangannya cuma itu aja. Dan kalau di zaman kita dulu, kita itu rasanya lebih independen gitu, karena apa namanya, mungkin tingkat kejahatan juga pasti beda lah ya gitu kan. Jadi orang masalah beraninya, masalah pinter-pinterannya gitu juga tetap beda rasanya. Kalau seandainya yang sekarang memang orang tua yang sekarang jauh lebih khawatir sepertinya daripada orang tua yang dulu gitu. Jadinya Iya. beda ininya lah, beda standarnya. Jadi gitu. Apalagi yang berbeda. Bisa, mungkin kita bisa sharing satu lagi happiest moment yang pernah kita alamin nih, karena udah hampir setengah jam. Jadi boleh dong di sharing, mulai dari the youngest deh. Gimana? Tell us one of your happiest moment in your era, maybe with your friends or maybe with family. Sekarang dari kita kecil kita udah kayak mengalami era apa sih, pokoknya aku nggak tahu kata-katanya apa, pokoknya dua era melebur, era maaf. Pokoknya kayak zaman-zaman dimana teknologi masih jarang dipakai, sama zaman-zaman dimana sekarang kita jadi Teknologi ngeliatin. berkembang. Nah ya itu, oke Ya. pas Jadi zaman kamu itu apa-apa tuh sebenarnya lagi berkembang ya. iya. Jadi kita kebagian dua masa juga. Pas kita masih bocah banget gitu, kita mau ngapa-ngapain gampang karena teknologinya udah ada, cuman not widely used. Jadi kita ngerasain hal yang sama generasi sebelum kita, tapi kita juga dapat
kita sedang ngerasain. mengembangkan Iya. teknologi yang akan datang gitu. Jadi di generasi kamu tuh ngerasa ngalamin saat dimana teknologi sedang dikembangkan dan masa teknologi itu teknologi yang dikembangkan itu sudah diaplikasikan gitu kan, I'm maksudnya sorry, I begitu. can't arrange Yeah. words. Jadinya makin berasa lebih mudah hidup gitu ya, Iya. ngerasain gimana itu berkembang dan ngerasain masa itu sudah dikembangkan. Jadi hidupnya lebih mudah, and that's the exciting moments berarti ya. Iya. Iya ngerasain. bener loh. Enaknya gitu loh, zaman sekarang itu sebenarnya ya benar kayak yang diomongin dia, apa tuh sebenarnya udah tersedia, Mhm. tinggal mereka sendiri mau menggunakan atau tidak gitu kan. Iya. Mhm. Dan enaknya lagi kita udah nggak punya space untuk main secara langsung kayak misalnya main lari-larian atau apalah. Tapi sekarang kita punya banyak game online, kita bisa main game bareng-bareng sama teman kita, mau jam berapapun, Iya. mau dimanapun, kita bisa main sama siapa aja, kapan aja, tanpa ada halangan. Ya Ya gitu. permainan jadul aja sekarang kan udah ada aplikasinya tuh. Iya. Ludo ada, congklak aja ada. Jadi kamu merasa beruntung bisa merasakan bahkan semua generasi Tapi Iya. dengan dengan teknologi yang saat berbeda. ini. Iya, benar. Oke, kalau kamu sendiri deh. Ya itu sih. Mungkin kalau aku merindukan zaman-zaman dimana bisa bermain di luar, terus punya apa sih segalanya itu sesuai dengan usianya gitu loh. Oke. Jadi Kayak mungkin batasan-batasannya tuh jelas. gitu ya. batasan-batasannya itu ada. Kita dapat dulu film itu ya film-film di umuran kita gitu. Film pas kita anak-anak dapet, kartun-kartun itu kayaknya dulu banyak deh film-film kartun, film-film untuk anak-anak gitu. Terus lagu-lagu juga sesuai usia kita gitu, permainan juga sesuai usia kita. Sekarang mungkin ya memang dengan teknologi sekarang banyak sih permainan lebih berkembang lagi, cuma kan kadang itu sesuai nggak sih sama usia anak-anak yang memainkannya. Itu kan kita juga kurang apa ya, Jadi nggak kelihatan batasnya gitu ya. nggak kelihatan batasnya. Itu sih yang menurutku aku beruntung di zaman era 90-an, di mana anak-anak bener-bener puas dengan masanya saat itu. Jadi gitu. anak-anak banget gitu ya. Tapi aku jadi mikir juga dengan pernyataannya kayak gitu ya, mungkin aja ya sekarang nih yang dialamin sama generasiku kan kadang-kadang suka nyalahin generasi milenial, padahal kita yang milenial gitu ya. Bahwa kok nggak mannernya kok beda sih sama kita, kok ini beda banget gitu, padahal sebenarnya ya itu tadi gitu, karena kita merasa kita masih ada di zaman kita, while anak-anak sekarang itu ya memang sudah nggak sans frontier ya. Sans frontier tuh ya memang nggak ada batasnya gitu, tanpa dunia yang tanpa batas, karena itu tadi teknologi berkembang, kemudian mereka bisa dengan mudah lintas batas ya kan, batas negara sekalipun mereka udah bisa gitu melewati itu semua. Tapi bukan berarti di zaman kita semua dibatasin, enggak loh sebenarnya. Cuma Aksesnya aja. Kita menurutku sudah sesuai batasannya. Iya. Gitu. Kalau di zaman kamu tuh memang semua masih kelihatan batasnya. Jadi batasnya tuh masih jelas. Sementara kalau di generasinya Aisyah itu batasan itu sudah sumir banget, udah hampir nggak ada memang. Kita dulu terbatas sama misalnya mau telepon aja terlokal ya kan. Sekarang
kita nggak merasakan itu. Iya loh, gitu kan. dulu aku tuh mau telepon pakai koin itu loh, Iya. telepon umum pakai koin itu Itu aja terbatas kan, bisanya lokal kita doang. masih bukan gitu juga, kita masih mikir duit kita cukup nggak ya buat telepon gitu, daripada buat telepon buat beli es aja gitu. Kita nggak mikirin kayak gitu dulu. Betul. Oke, kayaknya sih itu aja. Kalau dari aku, yang paling aku kangenin apa ya? Nulis diary. Karena kalau kalau dulu kita kan punya diary yang fisik, diary fisik gitu. Sementara sekarang orang mungkin lebih senang nulis itu udah langsung di blog, udah langsung di apa gitu. Dan kemudian macam kayak tuker-tukeran biodata, surat gitu, tukeran biodata, koleksi macam koleksi perangko yang hal-hal kecil-kecil. Kemudian punya sahabat yang benar-benar bisa main ke sana ke sini gitu. surat menyurat Masih zamanin nggak sih? Kalau di zamanku mungkin udah semakin pudar ya. Sahabat pena itu tuh dulu ini banget. Kalau Aisyah tadi cerita bahwa dia bisa main sama temennya di Amerika gitu ya, yang memang bedanya cuma di mana? Di time zone, dan itu mainnya real time. Kalau kita dulu kangen gitu, dan kayaknya hebat banget kalau seandainya bisa dapet sahabat pena dari luar negeri gitu. Dulu tuh ada, jadi misalnya lewat majalah apa gitu kita surat-suratan sahabat pena, ada orang luar negeri cari sahabat pena di Indonesia. Itu tuh kayaknya kita ngelihatnya orang yang bisa melakukan hubungan internasional gitu, atau bahkan yang lokalan gitu ya, tapi interlokal, itu adalah sesuatu yang mewah gitu. Itu mewah banget. Aku masih dikasih kesempatan kayak gitu, maksudnya masih ada yang bersedia buat jadi sapen. Itu tuh nyampe aku kelas berapa ya, kelas 3an maybe. Itu masih langganan majalah Bobo kan. Terus habis itu ada rubriknya, bukan rubrik, kayak di Apa Kabar Bo tuh ada sering ada yang ini alamat aku ya, ini alamat email aku ya, nanti kalau misalnya yang mau temenan hubungin aja, kirim surat ke sini atau enggak kirim email ke sini. Dan ya mereka masih tuh ada. Beneran nyari temen dari situ. Tapi aku nggak pernah ngirim kayak gitu. Iya, ibaratnya kalau Bunda dulu memang benar-benar usaha ngirim ini segala macam, sedangkan kamu bisa dipermudah by email apa segala macam. Itu tuh yang Bunda tuh kadang-kadang kangen gitu, dan itu masih dilihat wow gitu ya, karena kan butuh berapa minggu, berapa bulan loh surat untuk nyampe ke sini. Iya, ngirimnya pakai perangko yang banyak banget. Sekarang perangko juga mungkin nggak tahu, anak-anak sekarang tahu nggak yang namanya perangko ya. Dulu tuh koleksi perangko banyak loh. Kayaknya perangko masih ada tapi cuma buat kolektor kayaknya. Iya. Dulu itu bangga banget kita punya, kalau seandainya punya katalog perangko gitu ya. Ada perangkoku yang harganya udah 250.000 pada zamannya, karena itu benar-benar perangko dari zaman dulu, zamannya Kongi. Jadi ngubrak-ngabrik di Semarang tuh, terus kemudian nemu perangko dari zamannya itu tuh, dan begitu aku cari di katalog ternyata harganya udah 250.000 gitu. Rasanya bangga gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin udah nggak ada lagi yang kayak begitu. Oke, kayaknya sharingnya malam ini kita cukupin dulu. Ternyata seru ya ngobrol lintas generasi gini. Dan kalau dilanjutin bisa panjang sih sebenarnya, nggak selesai. Dan sebetulnya yang aku kangen juga conversation, ngobrol-ngobrol kayak gini nih sebetulnya juga udah jarang banget ya kita lakukan gitu. Kalau sekarang semua bisa dilakukan gitu. Ya lewat chatting, lewat apa segala macam. Itu yang kadang-kadang bikin kangen juga. Bukan berarti ngobrol pakai chatting, pakai WA gitu nggak baik cuma
kadang-kadang conversation yang real begini tuh bisa menghangatkan hati gitu ya. Kita bisa tatap muka, Betul. bisa. Kadang kalau chat kan kita nggak tahu ekspresi orang itu seperti apa. Iya. Intonasi pun beda-beda. Jadi mungkin di masa karantina ini perlu juga nih sobat coach untuk mencoba menjalin komunikasi lagi, ngobrol lagi sama orang-orang yang ada di rumah gitu. Karena itu bisa bikin kita menghilangkan sedikit kebosanan, juga menjalin persaudaraan, mengeratkan hati dari hati ke hati. Siapa tahu bisa membangun sesuatu yang baik juga buat diri kita sendiri, terutama membangun perasaan positif di diri kita. Oke, sampai di sini dulu sobat coach semuanya. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Dah. I'm sorry I started a lot.